Film ini dibuka dengan sebuah pemandangan yang langsung membuat dada kita sebagai penonton terasa sesak, sebab di sebuah ruang yang gelap dengan udara pengap dan hampir tak terlihat bentuknya, hanya ada seberkas cahaya redup yang jatuh dari lubang jauh di atas sana, dan di bawah cahaya itu seorang wanita terlihat terluka parah dengan tubuh yang kotor juga penuh luka, dan tangannya gemetar saat memegang sebuah telepon genggam. Dengan suara yang nyaris hancur karena putus asa, wanita itu pun kemudian berteriak. Lalu cerita pun mundur ke beberapa hari sebelum hal yang mengerikan terjadi kepada si wanita. Di sebuah resort wisata di Meksiko, 4 orang turis muda-mudi terlihat sedang ajojing menikmati liburan mereka. Dua pasangan itu adalah Jeff dan Amy serta Eric dan Stacy. Hari itu mereka sedang bersantai di sebuah kolam renang hotel. Suasana pun benar-benar santai seperti liburan pada umumnya. Mereka pun tertawa, bercanda dan menikmati waktu tanpa memikirkan apapun, sampai sebuah kejadian kecil terjadi saat sedang berenang dan bercanda di air. Amy tiba-tiba menyadari bahwa anting di kupingnya hilang. Mereka pun mulai mencari-cari di sekitar kolam yang tak lama kemudian seorang pria asing menghampiri mereka. Pria itu memegang sesuatu di tangannya yang ternyata itu adalah anting milik Amy. Pria tersebut kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Matthias, seorang turis asal Jerman yang tujuannya datang ke Meksiko untuk menyusul adik laki-lakinya bernama Henrik yang datang terlebih dahulu bersama teman-temannya untuk melakukan penelitian, sebab Henrik adalah seorang arkeolog dan saat ini ia sedang meneliti sebuah situs reruntuhan candi kuno peninggalan suku Maya, sebuah situs atau candi yang belum pernah tercatat secara resmi dan tentu saja belum pernah dikunjungi wisatawan. Matthias pun kembali menjelaskan bahwa Henrik dan timnya sudah berangkat lebih dulu menuju lokasi situs reruntuhan candi tersebut beberapa hari yang lalu. Mendengar cerita itu, Jeff dan yang lainnya langsung tertarik sebab merasa sebuah kuil Maya yang belum pernah dijamah orang dan terletak di tengah hutan. Bagi mereka, hal itu terdengar seperti petualangan sempurna daripada sekadar indihoi cimeplek diam di resort. Melihat ketertarikan Jeff, Matthias pun akhirnya mengajak mereka untuk ikut. Dengan rencananya sederhana, besok pagi mereka akan berangkat mengunjungi lokasi kuil itu lalu kembali sebelum malam hari untuk sebuah rencana spontan yang mereka pikir hanya akan menjadi perjalanan singkat. Namun tanpa mereka sadari, keputusan kecil itu akan membawa mereka ke tempat yang seharusnya tak pernah didatangi oleh manusia. Keesokan paginya mereka pun berkumpul dan kini jumlah mereka menjadi 6 orang. Jeff, Amy, Eric, Stacy, juga Matthias dan seorang teman Matthias yang bernama Dimitri. Tanpa sempat check out dari hotel, mereka pun langsung berangkat menuju terminal bus di kota. Menurut rencana, Henrik seharusnya menjemput mereka di terminal dengan mobil jeep miliknya. Namun setelah tiba di terminal, Henrik tak kunjung datang. Matthias pun mencoba menghubungi Henrik adiknya berkali-kali, namun tak pernah ada jawaban. Hingga setelah menunggu cukup lama, mereka akhirnya memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan dengan satu-satunya pilihan adalah menaiki taksi menuju titik yang ditunjukkan dalam peta yang mana jaraknya sekitar 18 km menuju tengah hutan. Hingga ketika Matthias menunjukkan lokasi tujuan kepada si bapak pemilik taksi, entah mengapa si bapak taksi langsung gigideg menggelengkan kepala. Dengan nada serius si bapak berkata bahwa tempat itu bukanlah tempat yang aman untuk dikunjungi dan si bapak pun menolak mengantar mereka ke sana. Namun Dimitri kemudian menawarkan uang tip yang sangat besar, di mana setelah berpikir cukup lama karena si bapak butuh uang untuk membeli baju lebaran, pada akhirnya si bapak pun setuju mengantar semuanya ke lokasi. Dan setelah menempuh perjalanan sekitar 18 km, taksi yang dikendarai si bapak pun akhirnya berhenti. Yang di sana sudah ada sebuah mobil jeep tua yang terparkir dan di antaranya di sana ada mobil jeep milik Henrik yang artinya Henrik memang berada di tempat tersebut. Namun perjalanan mereka belumlah selesai sebab dari titik itulah mereka harus berjalan sekitar 4 km lagi melewati hutan. Melihat keadaan yang tak sesuai ekspektasi, Amy mulai merasa tak nyaman. Ia menyadari satu hal penting, jika mereka ingin kembali
kembali ke kota, maka mereka harus menelpon supir taksi itu lagi. Dan masalahnya, di tempat ini tak ada sinyal. Satu-satunya ponsel yang masih bisa menangkap sinyal hanyalah milik Matias. Tetapi walaupun begitu, mereka tetap melanjutkan perjalanan tanpa menyadari jika sebentar lagi sesuatu yang tak mereka sangka akan segera terjadi. You're playing last night. But Sampai akhirnya mereka menemukan sesuatu yang aneh, sebab jalur setapak yang mereka lalui ternyata buntu, seolah-olah pertanda jika seharusnya mereka kembali dan tak melanjutkan perjalanan mereka. Hingga di tengah keheningan hutan itu, saat mereka berhenti sejenak, tanpa diduga mereka melihat dua orang anak kecil yang menatap kosong ke arah mereka. Tanpa curiga, Amy menyapa anak kecil itu karena menganggap anak kecil tersebut adalah Warlock. Namun, anak-anak kecil tersebut tiba-tiba menghilang pergi. Hingga Matias yang sedari tadi mencari lanjutan jalan setapak, ia kemudian mencabut dedaunan yang setelah mencabut dedaunan tersebut, jalur setapak kembali terbuka. Dan tanpa banyak berpikir, serta tak merasa adanya keanehan, mereka pun melanjutkan perjalanan menggunakan jalur setapak yang Matias temukan. Hingga mereka pun masuk semakin jauh ke dalam wilayah yang tampaknya tak pernah dilewati manusia dalam waktu lama. Dan akhirnya di hadapan mereka berdiri sesuatu yang sangat besar, sebuah reruntuhan kuil atau candi suku Maya kuno yang strukturnya seperti piramida bertingkat. Yay! Finally! Hey, Stace. I'm saying it's a corner. Melihat hal luar biasa tersebut, Amy langsung mengeluarkan kameranya, sementara yang lain kemudian melihat-lihat area sekitar. Tak lama kemudian mereka melihat sesuatu di puncak kuil, sebuah tenda berwarna kuning yang pasti tenda itu milik Henrik dan timnya. Namun tiba-tiba terdengar suara keras dari arah belakang. Seorang pria tua Meksiko muncul dengan menunggang kuda. Kita sebut saja ia adalah Pak Samsul, di mana Pak Samsul dengan wajah marah-marah terus nyerocos tanpa henti. Tetapi karena yang lainnya tak mengerti dengan perkataan Pak Samsul, hingga suasana berubah ketika dua orang lain muncul dari arah hutan sambil membawa busur dan juga panah. Situasi pun mendadak terasa jauh lebih serius. Matias mencoba bersikap tenang. Ia mengeluarkan ponselnya, kemudian menunjukkan foto Henrik kepada Pak Samsul. Ia pun mencoba menjelaskan bahwa mereka datang untuk mencari adiknya. Namun saat itu Amy yang masih sibuk memotret. Ia mundur beberapa langkah untuk mencari sudut gambar yang lebih bagus, yang tanpa ia sadari kakinya menginjak tanaman merambat yang menjalar di permukaan kuil. Dan saat itu juga Pak Samsul tiba-tiba mengangkat pistolnya dan langsung menodongkannya ke arah mereka. Situasi pun berubah dalam hitungan detik. Jeff langsung berteriak kepada Amy agar menyimpan kameranya. Ia mulai menyadari bahwa warga desa itu tak ingin tempat ini difoto. Dimitri pun mencoba meredakan keadaan. Ia mengambil kamera dari tangan Amy. Namun saat mengambil kamera tersebut, kakinya juga ikut menginjak tanaman merambat tersebut. Dimitri pun kemudian berjalan mendekati Pak Samsul sambil memberikan kamera milik Amy. Akan tetapi tanpa diduga, salah satu pria langsung melepaskan anak panah kepada Dimitri, dan disusul Pak Samsul yang tanpa ampun langsung menjedor babatok Dimitri. Melihat hal yang tak disangka, Jeff, Amy, Eric, Stacy, dan Matias langsung panik. Dan di tengah kepanikan itu, mereka yang melihat warga lokal semakin berdatangan. Tanpa berpikir panjang, mereka berlima langsung berlari menaiki tangga batu menuju puncak kuil untuk menyelamatkan diri. Hingga sesampainya di atas, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Tenda kuning itu memang ada. Namun tenda itu kosong, tak ada Henrik, juga tak ada siapapun. Dan di dekat tenda itu terdapat sebuah sumur batu besar. Sumur itu sangat dalam, yang saking dalamnya dasar sumur pun tak terlihat sama sekali. Jeff dan yang lainnya mulai berpikir, mungkinkah Henrik dan timnya jatuh ke dalam sana? Namun masalah mereka sekarang jauh lebih besar, sebab di bawah kuil penduduk desa berdiri mengelilingi tempat tersebut. Walaupun anehnya tak satu pun penduduk desa yang menyusul mereka ke atas. Dan keadaan semakin buruk ketika mereka menyadari satu hal. Satu-satunya alat komunikasi mereka, ponsel milik Matias, telah diambil oleh Pak Samsul saat tadi ia menunjukkan foto Henrik. Sekarang mereka benar-benar terjebak.
turun dari kuil berarti ditembak. Tetap di atas, mereka tak tahu harus melakukan apapun. Dan di tengah kepanikan itu, Matias berjalan mengelilingi puncak kuil. Lalu tiba-tiba ia berhenti sebab di antara tanaman merambat yang menutupi batu-batu kuil, ia melihat sesuatu yang sangat ia kenal, yaitu sebuah mayat yang tertutup dedaunan, dan itu adalah Henrik, adiknya sendiri dan naasnya. Tubuh Henrik kini sudah tak bernyawa. Jeff, Amy, Eric, dan Stacy hanya bisa berdiri terpaku. Tak ada satupun dari mereka yang siap melihat pemandangan seperti itu, dan Matias pun berlutut di dekat jasad adiknya. Tetapi karena kini keadaan mereka masihlah belum aman, Jeff dan yang lainnya meminta Matias untuk tetap berpikir jernih karena mereka masih dalam keadaan bahaya sebab kini di bawah keadaan semakin menyeramkan. Penduduk desa tak hanya berdiri menunggu, kini semakin banyak warga yang berdatangan dari arah hutan sambil membawa bakul-bakul besar yang entah berisi apa. Yang itu tandanya mereka sekarang benar-benar terjebak. Di tengah kebingungan itu, Jeff mencoba berpikir rasional. Ia mengingat satu hal penting, mereka belum check out dari hotel, dan jika mereka tak kembali malam ini, pihak hotel pun kemungkinan akan mulai mencari mereka, dan jika keberadaan mereka tak diketahui, hotel mungkin akan melapor ke polisi, yang itu artinya masih ada harapan. Mereka hanya perlu bertahan hidup di atas kuil sampai seseorang datang mencari mereka. Namun tiba-tiba sebuah suara terdengar, nada dering telepon. Semua orang langsung terdiam sebab suara itu berasal di dalam sumur batu di tengah kuil. Mereka pun saling memandang. Jika benar itu ponsel, maka itu mungkin milik Henrik. Dan jika ponsel itu masih aktif, maka mungkin masih ada sinyal di sana. Itu berarti mereka punya kesempatan untuk meminta pertolongan. Tanpa menunggu lama, Matias pun langsung bersedia turun ke dalam sumur untuk mengambil ponsel tersebut. Mereka mengikat tali di tubuh Matias. Jeff dan Eric memegang kerekan di atas, di mana perlahan-lahan tubuh Matias pun mulai diturunkan ke dalam sumur yang gelap tersebut. Hingga tiba-tiba tali yang menahan tubuh Matias putus, yang dalam sekejap Matias jatuh bebas ke dalam kegelapan sumur. Matias! Jeff dan Eric langsung panik dan berteriak memanggil Matias, namun tak ada jawaban. Sekarang mereka tidak tahu apakah Matias masih hidup ataukah sudah tiada. Yang pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengecek ke dalam sumur, dan karena Jeff dan Eric harus memutar kerekan dari atas, mereka pun meminta salah satu dari Amy dan Stacy untuk turun. Hingga setelah beberapa saat ragu, Stacy akhirnya bersedia. Ia mengikat tali di tubuhnya, membawa lampu penerangan, dan perlahan-lahan mulai diturunkan ke dalam sumur, di mana semakin dalam Stacy turun, udara terasa semakin lembab dan gelap, dan pada akhirnya cahaya lampunya menyentuh dasar sumur, dan di sana ia melihat Matias yang ternyata masih hidup, namun kondisinya sangat parah sebab punggungnya patah, juga tubuhnya hampir tak bisa digerakkan. Dan kini masalahnya karena tadi tali sempat putus, panjang tali yang tersisa sekarang tak cukup untuk mencapai dasar lubang, di mana Stacy pun menggantung beberapa meter di atas tanah, yang karena ia tak punya pilihan lain jika ingin membantu Matias, ia harus melompat turun, yang pada akhirnya Stacy menjatuhkan dirinya. Namun saat mendarat, ia langsung menjadi kesakitan sebab lututnya merius. I got my knee! Hurry! Dan sekarang bukan hanya Matias yang terluka parah, Stacy pun ikut tidak bisa berjalan. Di atas kuil, Jeff dan Eric mulai berpikir keras bagaimana cara mengangkat mereka berdua kembali ke atas. Jeff kemudian berencana membuat tandu darurat untuk menarik mereka keluar dari sumur. Namun situasi di atas semakin kacau sebab Amy yang sudah sangat panik tiba-tiba mengambil keputusan nekat. Ia mulai turun dari kuil dengan berniat mendekati penduduk desa dan meminta bantuan. Melihat itu, Jeff langsung berlari mengejar Amy. Ia memaksa Amy untuk kembali naik ke atas sebab Jeff tahu satu hal dengan pasti, penduduk desa itu tak akan menolong mereka. Amy yang sudah putus asa dan emosional pun mulai berteriak ke arah warga desa, yang karena marah dan frustasi, ia bahkan melempar dedaunan dari kuil ke arah mereka. Namun tanpa sengaja, dedaunan itu mengenai seorang anak kecil yang berdiri di antara warga desa, dan sesuatu yang mengerikan terjadi sebab tiba-tiba Pak Samsul langsung menjedor anak kecil tersebut. Melihat hal itu, Amy dan Jeff hanya bisa terdiam dan langsung buru-buru kembali ke atas.
Di sini mereka akhirnya mulai menyadari bahwa sesuatu yang sangat berbahaya sedang terjadi di tempat ini. Singkatnya, Jeff dan Eric berhasil membuat tandu darurat untuk menaikkan Matthias ke atas dengan Amy yang turun membawa tandu darurat tersebut. Amy dan Stacy yang terluka sekuat tenaga mencoba menaikkan Matthias ke atas yang setelah berjuang sekuat tenaga, akhirnya mereka berhasil menaikkan Matthias. Singkat cerita, malam pun poek di tengah kebingungan OGK susah, mereka semua kini hanya bisa berharap pada sebuah keajaiban. How is he? Dan akhirnya untuk sedikit melupakan kehariwang, mereka pun memutuskan untuk HS. Hingga saat pagi datang, Stacy yang masih terluka kemudian berteriak yang membuat semua orang panik, di mana ternyata tanaman yang tumbuh di kuil ini bukan sekadar tumbuhan liar, sebab tumbuhan tersebut seolah hidup sendiri dan kini mengincar bagian tubuh yang terluka. Belum sempat mencerna apa yang terjadi, Amy berteriak meminta bantuan sebab kini tanaman merata kuil sudah menggulung tubuh Matthias yang terluka parah. Bingung dengan keadaan tersebut, Jeff kemudian meminta Amy dan juga Stacy untuk kembali turun ke dalam lubang piramida untuk mencari ponsel milik Henrik yang kemarin terdengar berbunyi, yang mana keduanya kini kembali turun ke dalam lubang sambil sedikit demi sedikit berjalan membawa obor. Akan tetapi semakin lama keduanya berjalan untuk mencari ponsel milik Henrik, hal yang mengerikan malah ditemui Amy dan Stacy, sebab di sana ternyata terdapat tubuh lain yang sudah menjadi korban tanaman melata. Hingga di sana Amy dan Stacy berhasil menemukan ponsel milik Eric yang nyatanya ponsel tersebut sudah hancur, namun anehnya suara bunyi ponsel masih terdengar, di mana saat Amy dengan seksama mendengarkan arah bunyi ponsel, hal yang tak terduga dilihat oleh Amy, sebab ternyata tumbuhan melata bergerak sendiri dan kini mencoba memangsa keduanya. Melihat hal itu, Amy dan Stacy langsung buru-buru pergi kembali ke atas, di mana Amy akhirnya menceritakan jika tumbuhan melata yang ada di kuil bukanlah tumbuhan biasa, sebab tumbuhan tersebut bisa bergerak untuk memangsa manusia, dan yang paling mengerikan, tanaman itu bisa meniru suara untuk memancing korbannya mendekat. Mendengar hal itu, ketakutan mulai menyelimuti mereka semua. Amy dan Stacy langsung bersikeras bahwa mereka harus segera pergi dari kuil itu apapun resikonya. Ditambah lagi mereka sudah tak memiliki perbekalan makanan juga minuman. Akan tetapi Jeff langsung menolak rencana tersebut. Ia tahu betul apa yang akan terjadi jika mereka mencoba kabur. Penduduk desa di bawah sana tak akan ragu untuk mempateni mereka. Jeff justru ingin mereka tetap bertahan di atas kuil. Ia berharap bahwa pihak keamanan hotel akan datang mencarinya setelah mereka tidak kembali. Hingga setelah perdebatan panjang, mereka akhirnya sepakat untuk tetap bertahan di atas kuil. Siang hari itu, Jeff mulai membagi sisa makanan dan air minum yang mereka miliki. Persediaan mereka pun sangat sedikit dan sekarang mereka harus bertahan dengan itu untuk 5 orang. Namun kondisi Matthias semakin memburuk, tanaman yang tumbuh di kakinya semakin menyebar. Jeff yang merupakan mahasiswa kedokteran akhirnya menyadari sesuatu. Jika bagian yang terinfeksi tidak segera dihentikan, tanaman itu akan terus menyebar ke seluruh tubuh Matthias, dan satu-satunya cara yang mungkin bisa dilakukan adalah menekuk bagian yang terinfeksi. Yang mana keputusan itu pun langsung membuat semua orang terdiam. Amy dan Stacy tak setuju sebab mereka takut Matthias tak akan bertahan dari rasa sakitnya. Namun yang paling mengejutkan justru Matthias sendiri yang akhirnya berbicara. Ia meminta Jeff untuk melakukannya. Ia tahu jika hal itu tak dilakukan, tanaman itu akan memakannya hidup-hidup. Jeff pun akhirnya mulai menyiapkan semuanya. Jeff hanya memiliki pisau kecil dan beberapa benda
tenda seadanya. Amy dan Stacy pun diminta masuk ke dalam tenda karena mereka tak sanggup melihat apa yang akan terjadi. Sementara Matthias menggigit gesper sabuknya untuk menahan rasa sakit, Jeff kemudian mengambil sebuah batu besar dan dengan nafas yang berat, ia menghantam tulang suku Matthias yang marius untuk mematahkannya sepenuhnya. Setelah itu Jeff mengambil panci yang dipanaskan di atas api. Ia menempelkan logam panas itu ke ujung luka Matthias untuk menghentikan pendarahannya. Dan yang lebih mengerikan, sisa tek-tekan kaki Matthias yang terlempar ke tanah langsung ditarik oleh tanaman merambat. Singkatnya, malam pun kembali poek. Jeff berjaga sendirian, sementara Eric duduk di dekat Amy yang menangis pelan. Amy tak bisa menahan rasa takutnya sebab situasi mereka terasa seperti jalan buntu. Jika mereka mencoba kabur, mereka akan ditembak. Jika mereka tetap di atas kuil, tanaman itu perlahan akan memakan mereka hidup-hidup. Bahkan jika mereka bertahan cukup lama, stok makanan dan air mereka tak akan cukup untuk 5 orang. Dan di tengah suasana itu, Stacy tiba-tiba terbangun. Ia melihat Eric dan Amy duduk berdekatan, namun pikirannya sudah mulai kacau. Tanaman yang tumbuh di tubuhnya mulai mempengaruhi mentalnya. Ia mulai berhalusinasi. Stacy menuduh mereka berdua telah melakukan sesuatu yang tak senonoh, padahal mereka hanya sedang berbicara dan menangis karena ketakutan. Eric dan Amy pun mencoba menenangkan Stacy, namun pikirannya sudah tak lagi stabil. Di sisi lain, tanpa disadari siapapun, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Tanaman merambat perlahan masuk ke dalam mulut Matthias, menyusup ke tenggorokannya, dan dalam hitungan detik, Matthias pun tilar dunia. Jeff yang berjaga terlambat menyadari hal tersebut. Melihat kejadian itu, Stacy langsung histeris. Ia yakin tanaman yang sama juga sedang tumbuh di dalam tubuhnya. Dan dalam kepanikan itu, Stacy tiba-tiba mengambil pisau kecil milik Jeff. Ia mulai berteriak bahwa ia harus mengeluarkan tanaman dari tubuhnya. Jeff, Eric, dan Amy langsung mencoba menghentikannya. Namun saat mereka sedang berusaha menahannya, sesuatu yang jauh lebih menyeramkan terjadi. Bunga-bunga pada tanaman di sekitar kuil mulai mengeluarkan suara, di mana suara tersebut meniru kata-kata yang tadi diucapkan oleh Stacy. Hingga subuh pun mulai menyingsing di atas reruntuhan kuil tersebut. Jeff dan Amy terbangun terlebih dahulu dan melihat ke bawah. Penduduk desa masih berada di sana, namun kali ini mereka melakukan sesuatu yang aneh. Beberapa warga terlihat menebarkan garam di sekeliling kuil. Garam itu mereka taburkan untuk membentuk garis di tanah, mengelilingi runtuhan tersebut seperti sebuah batas. Melihat pemandangan itu, Jeff dan Amy mulai memahami sesuatu. Penduduk desa itu bukan sedang menjaga mereka. Mereka sebenarnya sedang menjaga sesuatu agar tak keluar dari kuil. Sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar manusia yang terjebak. Tak lama kemudian, Eric memanggil mereka berdua. Ketika Jeff dan Amy masuk ke tenda, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka kembali terdiam. Sebab kini tanaman merambat, bergerak di bawah kulit Stacy. Batang kecil itu pun menjalar di paha dan punggungnya, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Kini tak ada pilihan lain. Jika tanaman tersebut dibiarkan tumbuh lebih lama, Stacy akan tiada dengan cara yang jauh lebih mengerikan. Jeff pun akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan tanaman tersebut dari tubuh Stacy. Eric dan Amy diminta memegang tubuh Stacy agar ia tak bergerak, di mana dengan sangat hati-hati Jeff mulai membuka luka di kulit Stacy. Ia mencoba menarik keluar batang tanaman yang menjalar di dalam kaki Stacy. Hold the other one. Setelah selesai, mereka kembali membagi sisa makanan yang tersisa. Kini hanya ada 4 buah anggur dengan 4 orang yang masih hidup. Nothing there. Siang hari itu mereka mencoba beristirahat sejenak karena kelelahan. Namun Stacy tak bisa tidur. Ia mulai mendengar suara tanaman di dalam kepalanya. Suara itu memanggilnya, memintanya untuk mengeluarkan tanaman itu dari tubuhnya yang perlahan-lahan kewarasannya mulai runtuh. Dimana ketika Jeff dan Amy akhirnya terbangun, mereka melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Stacy
Tubuhnya berlumuran getih. Ia telah menurih dahi, perut, dan pahanya sorangan. Jeff dan Eric langsung berlari menghentikannya, namun dalam kekacauan tersebut, sesuatu terjadi begitu cepat. Pisau di tangan Stacy bergerak liar dan tanpa sengaja, pisau itu menuncerap tubuh Eric. Sampai akhirnya Eric pun tilar dunia, dan seperti sebelumnya, tanaman merambat di tanah mulai menarik tubuh Eric perlahan-lahan. Batang tanaman itu melilit tubuhnya, menyeret jasadnya masuk ke dalam tumpukan dedaunan. Melihat kematian Eric yang diakibatkan dirinya, Stacy yang kini hampir tak mampu bergerak, ia memohon sesuatu kepada Jeff. Ia meminta Jeff untuk mempateninya. Mendengar hal itu, Jeff tak sanggup menjawab. Namun melihat penderitaan Stacy, Jeff dengan terpaksa mempateni Stacy, di mana setelah itu Jeff membuat keputusan terakhir. Ia tahu hanya ada satu orang yang mungkin bisa keluar dari tempat tersebut, yaitu kekasihnya Amy. Jeff meminta Amy untuk kabur dari kuil ketika ia mengalihkan perhatian warga desa. Amy diminta melumuri tubuhnya dengan getih agar terlihat seperti sudah tilar dunia, yang tentu saja Amy menolak ide tersebut. Tetapi karena Jeff bersikeras, Amy pun akhirnya setuju dengan ide Jeff. Saat Jeff mulai menuruni tangga kuil, ia membawa tubuh Amy yang tampak tak bernyawa dan kemudian meletakkannya di tanah. Setelah itu Jeff berjalan perlahan sambil berkata bagaimana dirinya mencintai Amy, hingga akhirnya Pak Samsul dan para warga desa menderedetnya dengan panah. Tubuhnya pun tergeletak di tanah. Namun rencananya berhasil sebab Amy berhasil kabur saat perhatian warga desa tertuju kepada Jeff. Amy yang tak mau menyia-nyiakan pengorbanan Jeff berlari menuju mobil Jeep milik Henrik, yang dengan panik ia menyalakan mesin mobil tersebut, dan pada akhirnya Amy berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Mobil Jeep itu pun melaju meninggalkan hutan menuju kota seolah dirinya akan selamat. Akan tetapi, kita pun kemudian diperlihatkan hal mengerikan jika walaupun Amy berhasil lolos, tetapi dirinya mungkin tak akan bertahan lama, sebab wajah Amy mulai menunjukkan jika tanaman itu ternyata sudah masuk ke dalam tubuhnya. Beberapa waktu kemudian, dua orang teman Dimitri akhirnya tiba di reruntuhan kuil tersebut yang berniat untuk mencari Dimitri tanpa mengetahui bahwa Dimitri sudah lama tewas di tempat tersebut. Tamat! Bagaimana film yang satu ini, seru apakah? Biasa aja, tulis tanggapan kalian di kolom komentar sebelum menutup videonya. Aabray sekali lagi ucapkan terima kasih bagi kalian yang selalu support channel Aabray. Semoga kedepannya Aabray bisa lebih baik lagi untuk menghibur kalian semua. Aabray bersama seprakanca kru yang bertugas pamit undur pamit ungkur dari hadapan Anda. Dan bye.